Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Istiana Selisih, channel sederhana dan apa adanya. Oke guys, aku di sini cuma mau pendapat aja tentang child free. Salahkah child free guys? Nah, apa itu child free? Child free itu sepasang suami istri yang sudah menikah dan mereka itu memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, kalau dalam Islam itu child free itu tidak boleh. Karena apa? Karena tujuan seorang suami istri atau pasangan menikah itu yaitu melanjutkan keturunan. Keturunan dari Nabi Adam. Tapi kalau keturunan itu punah ataupun putus, berhenti, itu berarti berhenti pula pahala-pahalanya. Karena apa? Karena yang mendoakan kita itu ya nanti keturunan-keturunan kita. Kalau keturunan kita tidak ada, berarti tidak ada yang mendoakannya nanti. Orang yang mempunyai pemikiran child free itu termasuk perempuan ataupun orang-orang yang berani. Saya pernah tanya dengan tetangga saya, kenapa memilih untuk tidak punya anak? Karena mereka tuh berpikir tujuan akhir dari menikah itu tidak hanya punya anak. Karena apa? Karena nanti seumpama kita punya anak, kemudian kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Karena kebutuhan anak itu tidak hanya materi aja. Anak itu juga mempunyai kebutuhan mental dan juga kebutuhan emosional yang harus kita pahami. Dan mereka itu berpendapat bahwa kalau memiliki anak tuh hari tuanya tuh nanti bisa enak, bisa kumpul dengan anak-anaknya. Tapi itu terkadang pola pikirnya itu berbanding terbalik dengan anak. Dan itu bahkan bisa menimbulkan pemikiran toksik bagi anak tersebut. Nah guys, dan juga setiap pasangan itu mempunyai hak untuk dirinya sendiri, itu mau mempunyai keturunan atau tidak. Meskipun terkadang tuh reproduksinya itu sangat bagus, tapi orangnya itu tidak mau punya anak. Itu tergantung dia sendiri. Karena apa? Karena yang menjadi orang tua itu ya diri kita sendiri. Pasangan tersebut yang mempunyai pemikiran child free itu, bukan tetangga kita, bukan yang ngejat kita, bukan saudara kita. Jadi harus memang kalau yang mempunyai pemikiran child free itu memang harus dipikirkan matang-matang. Karena mempunyai anak itu harus siap mental dalam urusan finansial. Karena kalau mempunyai anak itu yang dipikirkan tuh bukan hanya sekedar lahir sudah nanti dititipkan ke orang tua, bukan seperti itu. Harus nanti waktu lahir itu, apalagi waktu lahir kan masih kecil, belum bisa melakukan apa-apa, itu kebutuhannya banyak banget, seperti popok, kemudian bajunya, kasih sayangnya banyak banget pokoknya. Apalagi nanti kalau sudah besar itu dia butuh sekolah, habis sekolah kuliah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi itu memang harus dipersiapkan secara mentalnya itu memang harus dikumpulkan. Pernah ya ada orang itu menikah kemudian mempunyai keturunan banyak banget sekarang, kemudian dititipkan kepada orang tuanya atau mungkin keluarga yang sedang broken home, itu nanti dititipkan ke orang tuanya. Itu siapa yang kasihan? Pasti orang tuanya. Meskipun nanti katanya dibilang dikasih jatah ataupun jatah buat anak-anaknya, itu terkadang itu tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Karena apa? Karena anak itu butuh kasih sayang seperti itu. Jadi buat kalian yang belum menikah ataupun yang sudah menikah tapi belum punya anak, kalian harus siapkan mental kalian. Nah, pemikiran orang zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki. Kalau menurut saya itu semua itu tergantung dari didikannya mulai dari kecil. Kalaupun anaknya sedikit, maksudnya kalau 2, tapi didikannya bagus, terkadang itu bisa membawa orang tuanya itu lebih dari cukup.
belum tentu banyak anak itu membawa rezeki, karena banyak sekali sekarang tuh banyak anak terkadang itu acuh tak acuh terhadap orang tuanya. Banyak banget sekarang, apalagi di ini era milenial ini. Jadi buat kalian, persiapkan secara mental, finansial, dan juga edukasi-edukasi yang nantinya akan kamu kasihkan kepada anak-anakmu. Kalau ada yang bilang child free itu egois, apa nggak salah lagi kalau ngelahirin anak di dunia ini tanpa adanya persiapan. Mereka lahir, kemudian orang tuanya mendidik dengan banyaknya tuntutan. Nanti kalau sudah besar kamu harus begini-begini. Tapi kalau anak gagal, nanti yang disalahkan anaknya lagi. Kamu anak durhaka, kamu anak bodoh, kamu anak pembawa sial. Banyak sekali sekarang kejadian-kejadian seperti itu, guys. Buat mereka yang mendambakan anak, mereka pasti akan menjaganya dengan sepenuh hati, dengan jiwa raganya, dengan apa yang bisa mereka lakukan buat anaknya supaya anaknya itu bahagia, supaya anaknya itu sukses, supaya anaknya itu apa yang diinginkan itu terwujud seperti itu. Berbeda halnya dengan mereka yang belum siap menjadi orang tua tetapi sudah dikaruniai anak. Mereka akan berpikir bahwa anak itu pengganggu, karena mereka kan belum siap mempunyai anak. Mereka akan mendengarkan tangisan. Jadi buat kalian yang seumpama mempunyai tetangga, mempunyai saudara, ataupun kalian tahu lihat dari medsos yang mempunyai pemikiran child free, itu jangan pernah ngejudge, karena kita tidak pernah tahu isi hati mereka. Mereka mempunyai pilihan child free, mereka merasa happy, mereka merasa tidak ada pengganggu, mereka merasa, karena yang mempunyai pemikiran child free biasanya pemikirannya itu berbeda, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya dari anak, bisa juga dari teman-teman, bisa juga dari saudara, dari keponakan, bisa jadi guys itu. Terus pernah ditanya seperti ini kan, kalau tidak punya anak siapa nanti yang mengurus? Seseorang itu menjawab bahwa kita itu waktu masih diberikan kesehatan, masih muda, kita harus bekerja keras untuk menabung. Nanti suatu saat kalau dia tua tidak bisa apa-apa, bisa nanti dia di panti jompo, karena mereka mempunyai tabungan, atau bisa ikut dengan saudara-saudaranya, karena sekarang itu apa-apa pakai uang. Kalau ada uang disayang, seperti itu pemikirannya. Mereka yang mempunyai pemikiran child free itu bisa bahagia dengan keadaan sekitar. Jadi aku gini, dia berpikir aku nggak punya anak sedih, nggak gitu guys. Pasti seseorang kalau sudah memantapkan seperti itu berarti dia bisa hidup memang tanpa anak. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya memilih untuk mempunyai anak, karena anak itu adalah segalanya. Anak itu adalah hidup saya, anak itu adalah penerus saya, anak itu yang mencurahkan semua saya lagi sedih, apa itu saya curahkan ke anak saya. Kemudian saya lihat anak saya pasti lebih bersemangat lagi, lebih happy lagi. Pokoknya anak itu segalanya bagi saya. Thanks for watching. Buat kalian yang sudah nonton video aku, jangan lupa kalian like, comment, dan juga subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Thank you.